Rupiah kita lagi bener-bener terjun bebas ya. Maksud saya, angkanya sekarang udah mendekati 18.000 per dolar AS. Dan kepanikan di pasar itu udah mulai kerasa banget, apalagi ada ancaman bakal nembus level psikologis 20.000. Iya, itu angka yang jujur aja cukup mencekam buat para pelaku ekonomi. Tapi Anda tahu nggak sih, respons apa yang sempat muncul ke permukaan? Di tengah situasi yang genting begini, Presiden justru melontarkan kelakar. Beliau bilang kalau di desa itu tidak memakai dolar. Hah? Iya, saya juga dengar itu. Nah, makanya hari ini kita bakal bongkar sebuah artikel tajam yang ditulis pada 19 Mei 2026 oleh Anthony Budiawan. Beliau ini Managing Director dari Political Economy and Policy Studies. Betul, dan artikel ini tuh ngasih perspektif yang sangat beda dari keributan yang ada sekarang. Bener banget. Misi penelusuran kita kali ini, kita nggak bakal terjebak dalam drama politik saling tunjuk siapa yang salah. Kita murni mau membedah data. Apakah kepanikan politik saat ini tuh benar-benar nyasar akar masalah? Atau cuma ya sekedar cari kambing hitam aja biar kelihatan kayak ada kerjaan gitu? Kelakar soal di desa tidak memakai dolar itu sebenarnya sebuah fenomena psikologis yang menarik banget kalau kita lihat dari kacamata ekonomi politik. Oh iya, maksudnya gimana tuh? Gini, ketika pembuat kebijakan itu nggak punya solusi instan buat masalah struktural yang masif, respons yang sering muncul tuh ya mereduksi masalahnya. Kayak semacam mekanisme bertahanan diri gitu ya? Nah, persis. Pura-pura kalau dampaknya nggak bakal nyentuh akar rumput itu cara paling gampang buat ngeredam panik publik. Padahal kan secara fundamental realitas ekonomi nggak kerja kayak gitu. Betul. Dan dari kelakar defensif itu, kita bisa lihat kepanikan nyata mulai berubah wujud jadi permainan lempar tanggung jawab. Artikel ini nyatet kalau suara-suara sumbang udah mulai muncul, termasuk dari Senayan, ya kan? Iya, yang minta Gubernur BI mundur itu, kan? Benar. Ada anggota DPR yang terang-terangan nuntut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sama jajaran Dewan Gubernur buat segera mundur. Mereka dianggap gagal jaga nilai tukar dan harus tanggung jawab penuh atas depresiasi rupiah ini. Tuntutan itu tuh seolah-olah berasumsi kalau jatuhnya rupiah ini murni akibat dari kesalahan teknis pengelolaan moneter sehari-hari. Kayak ada satu tombol ajaib gitu ya di meja kerjanya. Iya, seakan-akan Gubernur BI punya tuas di ruang kerjanya yang kalau ditarik ke arah yang benar, besok rupiah langsung menguat lagi. Padahal kalau kita baca analisis di sumber ini, pelemahan rupiah itu sebenarnya udah terjadi bertahap sejak 2014. Wah, udah lama banget ya sebenarnya. Udah lama. Ini bukan krisis yang tiba-tiba lahir dalam semalam cuma gara-gara satu kebijakan moneter yang salah minggu lalu gitu loh. Kalau pakai analogi nih, ini kayak marah-marah terus mecat membaca berita cuaca gara-gara kita kesel ngelihat badai datang terus-terusan. Padahal kan dia cuma baca data. Analogi yang pas banget. Dan pertanyaannya, apa pernah ganti sosok di puncak otoritas itu nyelesain masalah kepanikan pasar? Nah, itu dia. Kalau dari sejarah kita gimana? Pasar itu jauh lebih rasional dari sekedar ngelihat pergantian wajah ya. Penulis ngasih contoh yang kuat banget soal ini. Belum lama ini kan ada pergantian besar-besaran tuh di posisi puncak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sama Dirut Bursa Efek Indonesia. Oh iya, yang heboh kemarin itu. Terus, apa respons pasar? Pas hari Senin setelah pengumuman, indeks saham nggak tiba-tiba jadi hijau. Malah sebaliknya, pas sesi pertama, indeks sempat anjlok parah sampai 4,5%. Wow, 4,5% itu lumayan banget turunnya. Banget. Dan akhirnya ditutup turun 1,85%. Jadi kesimpulannya, pasar saham atau pasar uang itu bacanya fundamental. Mereka nggak peduli sama kosmetik kepemimpinan. Oke, jadi kalau sekedar majang wajah baru di pos moneter nggak ngubah keadaan, terus apa sih penyakit utamanya? Kok nilai rupiah bisa ketarik jatuh sampai separah ini? Kalau menurut diagnosis Anthony Budiawan di artikel ini, penyakit utamanya itu ada di satu istilah krusial, yaitu defisit neraca transaksi berjalan yang sifatnya struktural. Tunggu, bisa tolong jelasin dikit buat pendengar? Struktural ini maksudnya gimana? Kata kunci di sini emang struktural. Bayangin aja negara kita ini kayak sebuah bisnis raksasa ya. Bisnis ini secara konsisten ngeluarin lebih banyak dolar buat impor barang, bayar jasa asing atau bayar bunga dibandingin dolar yang masuk dari hasil ekspor. Jadi pengeluarannya selalu lebih gede dari pemasukannya?
Betul. Dan karena sifatnya struktural, ini bukan sekedar lagi musim liburan jadi pengeluaran naik. Bukan gitu. Ini emang karakter bawaan dari mesin ekonomi kita yang emang berdarah-darah kehilangan dolar terus tiap hari. Oke, bentar-bentar. Ini yang bikin saya agak penasaran dari tadi. Kalau emang mesin ekonomi kita ini terus-terusan kehilangan dolar sejak 2014 kayak yang Anda bilang tadi, kenapa kita nggak bangkrut dari dulu aja? Nah, itu pertanyaan bagus. Iya kan? Kenapa rupiah kita sempat kelihatan anteng-anteng aja bertahun-tahun, dan baru sekarang terancam terjun bebas ke 20.000? Itulah yang di artikel ini disebut sebagai ilusi stabilitas. Ilusi stabilitas. Iya. Selama bertahun-tahun, pendarahan dolar akibat defisit itu ditutupi pakai suntikan darah dari luar. Dan suntikan ini bentuknya aliran dolar yang masuk, tapi sayangnya bukan dari keuntungan dagang kita. Terus dari mana dolarnya? Mayoritas dari utang luar negeri. Astaga. Jadi ini ibarat orang yang diam-diam baru kena PHK, tapi gaya hidupnya kelihatan nggak berubah sama sekali. Kenapa? Karena tiap bulan dia buka kartu kredit baru buat nutupin tagihan kartu kredit yang lama. Persis banget. Buat tetangganya, dia kelihatan mapan, stabil. Padahal semua itu ditopang sama utang yang terus numpuk di belakang layar. Wah, ngeri juga ya dengar analogi kartu kredit itu. Utang luar negeri itulah yang bikin depresiasi rupiah selama ini kelihatan pelan. Tiap kali kurs mulai goyang, pemerintah atau swasta narik utang baru. Dolarnya masuk ke cadangan devisa di BI, terus tiba-tiba kurs kelihatan stabil lagi, seolah-olah aman. Tapi masalahnya, kartu kredit itu kan ada limitnya kan? Nah, data terbaru yang diungkap sumber ini nunjukin kalau limitnya kayaknya udah mulai mentok. Atau paling nggak pihak kreditur udah mulai mikir 2 kali buat ngasih utang baru. Dan itu kelihatan banget dari cadangan devisa kita yang mulai kebakar cepet banget ya. Di artikel disebutin cuma dalam 4 bulan pertama tahun ini aja, cadangan devisa anjlok tajam. Iya, turun 10,3 miliar dolar AS. Dari 156,5 miliar langsung nyungsep ke 146,2 miliar. Itu pembakaran uang yang gila-gilaan, masifnya buat ukuran 4 bulan. Penurunan belasan miliar itu terjadi karena Bank Indonesia harus terus-terusan intervensi pasar. Mereka ngeguyur dolar buat nahan biar rupiah nggak jatuh lebih dalam lagi. Terus kenapa cadangannya nggak diisi lagi kayak biasanya? Ya karena utang luar negeri yang biasanya jadi obat penawar itu belum masuk. Pas utang berhenti ngalir, wajah asli ekonomi kita, defisit struktural yang menganga tadi, langsung terekspos tanpa pelindung. Berarti dalam kondisi kayak gini, mau gubernur BI-nya siapa juga bakal susah ya nyetopin dolar keluar? Nyaris mustahil buat otoritas moneter manapun kalau fundamentalnya kayak gitu. Oke, kalau kartu kreditnya udah mulai macet, kita kan terpaksa harus ngecek dapur sendiri nih. Kenapa sih kita nggak bisa mencetak penghasilan dolar kita sendiri? Di artikel ini kan dibongkar ada 3 fakta struktural. Mari kita bedah yang pertama, yaitu deindustrialisasi dini. Maksudnya, pabrik-pabrik kita mati sebelum kita jadi negara maju. Secara esensi iya, bener banget. Deindustrialisasi dini itu terjadi pas kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB itu terus menyusut. Normalnya kan negara berkembang itu ngebangun basis industri yang masif dulu. Bikin pabrik yang banyak gitu ya? Iya, nyerap jutaan tenaga kerja, ngolah barang mentah jadi barang jadi, terus diekspor. Tapi di Indonesia kita tuh kayak melompat, salah langkah lah istilahnya. Kita lompat kemana emangnya? Kita dari agraris langsung lompat ke sektor jasa. Kayak pekerja lepas, ekonomi aplikasi, atau retail. Kita nggak pernah benar-benar menguasai mesin manufaktur. Akibatnya ya kita kehilangan mesin pencetak dolar alami kita. Ya logis sih, kalau kita nggak punya pabrik, otomatis kita nggak punya barang yang bisa dijual ke luar negeri. Dan ini nyambung ke fakta struktural kedua yang disorot penulis. Ekspor kita yang stagnan. Nah, ini poin yang bikin miris. Ya, penulis bikin perbandingan yang menohok banget sama Vietnam. Kenapa sih harus Vietnam yang dijadiin tolak ukur? Karena Vietnam itu contoh sempurna dari negara tetangga yang dulunya tuh ada di belakang kita. Tapi sekarang mereka berhasil ngebangun mesin manufaktur yang justru kita abaikan. Penulis nyatat nilai ekspor Vietnam sekarang udah mencapai 1,6 kali lipat dari ekspor kita. 1,6 kali lipat. Wow. Padahal Vietnam kan negaranya jauh lebih kecil dari kita ya. Jauh lebih kecil, sumber daya alamnya juga nggak sebanyak kita. Tapi kok bisa meraup dolar lebih banyak? Ya karena mereka terintegrasi kuat ke rantai pasok global. Mereka bikin apa aja emangnya? Mereka produksi barang elektronik, ponsel pinter, komponen teknologi tinggi. Mereka tuh ngasilin dolar dari barang nyata yang dibutuhin pasar dunia.
Sementara kita, Sementara kita, masih ngandelin gali komoditas mentah dari tanah terus dijual gitu aja tanpa diolah mateng-mateng. jelas aja ya, jualan batu sama tanah nggak bakal bisa ngalahin jualan chip komputer atau HP. Oke, masuk ke fakta ketiga nih, yang menurut saya paling bikin geleng-geleng kepala. Utang luar negeri pemerintah yang terus naik. Iya, utang yang dipakai buat biayain kebutuhan fiskal. Nah, itu. Apa sih implikasi dari frasa kebutuhan fiskal ini? Kebutuhan fiskal itu bahasa halusnya buat nutupin APBN yang bolong. Gini, kalau pemerintah ngutang dalam bentuk dolar, terus dipakai buat bangun kawasan industri berteknologi tinggi yang 5 tahun lagi bisa ekspor, itu utang produktif. Karena nanti utangnya bisa ngebayar dirinya sendiri dari hasil ekspor itu ya. Betul, tapi yang disorot penulis, utang luar negeri kita ini ditarik cuma buat nambal pengeluaran operasional sehari-hari pemerintah. Hah? Serius? Berarti ini sama aja kayak kita ambil pinjaman KPR miliaran dari bank, tapi uangnya bukannya dibeliin rumah, malah dipakai buat belanja sembako sama bayar listrik bulanan. Persis kayak gitu. Uangnya habis dimakan hari itu juga, terus bulan depan kita nangis darah mikirin cara bayar cicilan KPR-nya. Analogi yang agak kejam, tapi emang akurat banget. Kita tuh nambah beban bayar cicilan pokok sama bunga dalam dolar buat masa depan, tapi kita nggak ngebikin mesin produksi buat nyetak dolarnya. Itu mah lingkaran setan beneran. Lama-lama kecekik sendiri ekonomi kita. Makanya, tekanannya makin berat. Tapi tahan sebentar. Kalau kondisinya emang udah separah ini, pabrik mati, ekspor loyo, utang buat konsumsi, bukankah Bank Indonesia masih punya satu senjata pamungkas? Senjata apa tuh? Suku bunga. Kenapa mereka nggak main kasar aja? Naikkan aja suku bunga setinggi-tingginya, sampai investor asing ngiler lihat imbal hasil raksasa, terus bawa dolarnya masuk lagi. Tarik paksa aja dolarnya. Ya, itu sih respons buku teks banget. Dan penulis artikel juga paham opsi itu ada. Tapi kan kebijakan ekonomi di dunia nyata nggak sesimpel di atas kertas. Pasti ada harga yang harus dibayar ya. Ada trade-off yang mahal banget. Coba bayangin lagi sektor manufaktur domestik kita yang sisa-sisanya tadi. Industri yang masih hidup ini, mereka napasnya pakai kredit bank buat modal kerja. Oh, kalau bunganya dinaikin drastis? Kalau BI tiba-tiba naikin suku bunga tinggi banget buat nyelamatin rupiah, bunga pinjaman bisnis bakal meroket gila-gilaan. Pabrik-pabrik lokal yang biaya produksinya udah mahal, ini bakal langsung kecekik beban cicilan bank. Berarti BI secara sadar menahan suku bunga biar pabrik kita nggak pada bangkrut. Betul, upaya putus asa BI itu cuma buat ngasih sisa oksigen ke manufaktur biar tetap bisa jalan. Mereka merelakan rupiah terdepresiasi pelan-pelan demi ngelindungin denyut nadi industri lokal. Pertanyaannya, apakah pengorbanan merelakan nilai tukar ini sepadan? Maksud saya, pabrik-pabrik kita beneran tertolong nggak dengan bunga yang ditahan ini? Sayangnya, penulis menyimpulkan kebijakan itu cuma harapan hampa. Harapan hampa. Iya, masalah daya saing industri kita itu bukan cuma soal murah atau mahalnya bunga kredit, penyakitnya jauh lebih dalam. Inefisiensi logistik, birokrasi yang ribet, teknologi yang ketinggalan, sampai SDM yang kurang memadai. Wah, itu sih penyakit sektor real semua ya. Dan obat buat penyakit-penyakit itu sama sekali nggak ada di apoteknya Bank Indonesia, gitu loh. BI udah coba ngasih napas buatan, tapi pasiennya bakal tetap kritis kalau infeksi utamanya nggak diberesin sama pemerintah. Nah, ini ngebawa kita ke momen AHA yang paling ironis di obrolan kita hari ini. Kalau kita putar lagi ke awal, soal politisi Senayan yang marah-marah tadi. Kalau ternyata akar penyakitnya itu ada di sektor real, ekspor sama utang, kenapa yang ditembakin malah gubernur BI? Disinilah pukulan telaknya Antoni Budiawan. Dia membalikkan logika politisi itu. Dia mempertanyakan peran DPR sendiri. Oh, langsung nyerang balik ya? Iya, kalau gubernur BI disuruh mundur karena gagal stabilkan rupiah, padahal akarnya ada di sektor real, terus gimana dong dengan pertanggungjawaban DPR? Kan mereka yang secara konstitusi punya fungsi pengawasan atas sektor real dan fiskal. Wow, penulis kayak naruh cermin gede banget di depan gedung Senayan. Bener banget. Penulis nanya secara retoris, nginget kegagalan kolektif ngejaga ekonomi sampai defisit bertahun-tahun, apakah DPR nggak seharusnya ikut mundur juga? Haha, tajam banget. Pertanyaan itu benar-benar nelanjangin teater politik kita kan? Nyuruh pejabat bank sentral mundur mungkin emang bikin publik senang sesaat. Tapi besok paginya, lubang defisit neraca itu tetap aja menganga. Ya, itu namanya nembak kurir karena kita nggak suka sama isi surat tagihannya. Jelas banget kalau rupiah melemah ke 18.000 ini bukan sekedar BI yang salah pencet tombol. Ini alarm kebakaran dari rumah ekonomi kita yang keropos. Tepat. Tapi ini, mari kita tarik semua teori makro ini balik ke bumi.
Balik ke Anda yang lagi dengerin penelusuran kita ini. Mungkin Anda mikir, saya kan nggak bisnis ekspor, nggak pernah pegang dolar juga seumur hidup, peduli amat sama deindustrialisasi. Toh kayak kata presiden, di desa nggak pakai dolar. Padahal kenyataannya nggak gitu ya. Nggak sama sekali. Artikel ini secara nggak langsung ngehancurin kelakar itu. Nilai tukar itu bukan cuma deretan angka di TV. Iya, itu cerminan langsung daya beli uang di dompet Anda. Anda beli tempe pakai rupiah, iya. Tapi kedelainya diimpor pakai dolar loh. Betul, bensin juga gitu. Nah, beli bensin pakai rupiah, tapi minyak mentahnya dibeli di pasar global pakai dolar. Pas mesin ekonomi gagal nyetak dolar dan kartu kredit utang macet, rupiah bakal makin nyungsep. Biaya produksi barang sehari-hari otomatis melonjak. Pabrik juga bakal makin tercekik efisiensi sana-sini, ujung-ujungnya PHK kan? Cepat atau lambat, inflasinya bakal masuk ke pasar tradisional, ke warung-warung di desa Anda. Jadi kalau dibilang di desa tidak pakai dolar, yaitu ilusi besar yang cuma Nina boboin kita dari krisis yang udah di depan hidung. Dan kalau kita proyeksikan semua kerapuhan ini ke depan, ada satu pemikiran dari penulis yang ngeri banget buat direnungin. Apa tuh? Selama ini kan utang luar negeri jadi perda nyeri aja ya, buat nutupin deindustrialisasi. Tapi gimana kalau tiba-tiba gelembung utang ini meletus pas suku bunga global lagi tinggi-tingginya? Waduh, modal asing lari semua dong. Kalau modal asing pada lari massal, ilusi stabilitas kita langsung hancur. Di detik itu, Bank Indonesia nggak bakal punya pilihan. Mereka bakal kepaksa mencadut napas buatan suku bunga rendah tadi dan naikin bunga drastis buat nyegah rupiah jadi kertas nggak berharga. Gila, itu kan ibarat buah si malakama. Nah, pertanyaannya, buat pendengar renungkan nih, kalau obat keras suku bunga tinggi itu terpaksa ditelan, apa itu bakal nyelamatin rupiah atau malah jadi racun mematikan yang ngebunuh sisa-sisa industri kita buat selamanya? Sebuah dilema yang amat sangat fatal akibat ngabaikan fondasi rumah sendiri selama bertahun-tahun. Ya, itulah inti diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu menyelami lapisan di balik kepanikan pasar ini bareng Kipa. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.